menyaksikan hasil dari web yang kami buat. Nah, untuk latar belakang secara singkat kami akan menjelaskan bahwasanya toko obat Bethesda ini masih manual dalam pencatatan stok. Jadi kami memberikan solusi, yaitu membuat sistem digital Bethesda, di mana di sini pemilik toko akan bisa melakukannya secara digital. Baik, kami akan memulainya. Baik, saya Lara Ida Basaribu dengan NIM 2403040022. Saya akan menjelaskan mulai dari login sampai tahap transaksi masuk. Saya akan menjelaskan untuk bagian tampilan login. Nah, di sini kita harus memasukkan username dan password. Sebelumnya kita harus daftar di daftar akun. Contoh di sini kita buat username-nya dan password-nya. Kemudian kita kembali ke login. Nah, setelah itu kita memasukkan akun yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita login. Kita disambut dengan tampilan dashboard. Saya akan menjelaskan bagian dashboard apa saja di bagian dashboard. Kita mulai dari total jenis obatnya atau total jenis barang. Di sini berapa total stok barangnya atau stok obatnya, barang masuk atau barang obat yang masuk dan obat yang keluar. Di sini akan otomatis terisi dari data-data obat yang masuk dan yang keluar. Nah, di sini juga ada aset beli. Di sini ada tampilan aset beli. Di sini adalah perhitungan secara keseluruhan total nilai harga beli dari obat dan ada estimasi omset. Nah, di sini ada tampilan total nilai harga jualnya secara keseluruhan dan otomatis, dan ada juga margin untung. Nah, di sini ada total keuntungan juga secara otomatis. Berapa total keuntungan dari setiap penjualan yang dilakukan oleh pemilik toko. Di sini juga ada untuk tampilan profil, halo admin dan logout, dan juga ada tampilan waktu yang berjalan dengan baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam data obat. Nah, di sini kita juga disambut dengan data-data obat yang sudah saya masukkan 9 data obat. Nah, kita bisa memasukkan atau menginput data obat dengan cara mengklik navigasi tambah obat. Nah, di sini kita dapat melihat input obatnya apa saja yang harus kita masukkan. Ada kode obat, nama obatnya, contoh kita buat vitamin E atau vitamin C aja. Kita pilih kategorinya itu vitamin. Contohnya itu di Sales Vitamin. Tanggal kedaluarsanya itu kita buat di 2027 Juni tanggal 16. Kita buat satuan dasarnya itu tablet, satuan wadahnya itu box saja. Isi per wadah biasanya 50. Nah, untuk stoknya kita buat 1. Harga belinya itu kita buat seharga 90.000. Untuk harga jual itu 120. Nah, ada previewing rasanya, dimana di sini langsung stoknya terisi berapa tadi. Stok awal ada marginnya, itu keuntungan dari penjualannya, dan status stoknya menipis karena stoknya tadi 1. Jadi kalau di atas dari 5 atau dari atas 10 maka akan aman. Kita simpan obatnya. Oke, akan muncul di sini vitamin C-nya. Di sini juga kita dapat mengeditnya. Nah, ini di sini kita bisa mengeditnya. Kemudian juga kita dapat menghapus. Nomor 10 obat itu sudah hapus. Sekarang kita cek kedaluarsa. Nah, ini cek kedaluarsa karena masih hanya 2 tampilan yang sebelumnya saya masukkan. Ini adalah
secara otomatis saya buat dari data obat tersebut. Kita dapat melihat ada nama obatnya vitamin D, kategori vitamin, stoknya 1, tanggal kadaluarsanya 2026 bulan 5 tanggal 20, suppliernya Salus Vitamin, dan ini hasilnya juga bisa dihapus. Kita batalkan saja. Baik, saya akan lanjut untuk transaksi masuk. Nah, maksud dari transaksi masuk ini artinya di sini si pemilik toko membeli obat dari pemasok atau si supplier. Nah, di sini kita dapat melihat masih ada 3 obat dari si supplier. Ini kita dapat melihat tampilan tabelnya, ada kode, tanggal, nama obat, harga beli, harga jual, dan jumlah obatnya, total bayarnya, statusnya berapa, lunas atau hutang. Kemudian ada struk, contoh ini kita dapat melihat struknya, ini hanya contoh. Nah, ini kita juga dapat melakukan aksi. Contoh di aksi ini kita buat di sini jumlahnya 20. Kita pilih struknya, contoh kita masukkan gambar struk ini, dan update transaksi. Kita dapat melihat tadi ini jadi 20 tablet. Kemudian coba kita lihat, nah sudah terganti, ini bekerja dengan baik ya. Ini kita juga dapat menghapusnya, namun kita batalkan saja. Kemudian kita dapat mentransaksi tambah transaksi dengan cara mengklik ini. Nah, di sini kita dapat masukkan transaksi apa saja yang kita masukkan. Contoh saya masukkan untuk ini, tanggal masuknya kita buat tanggal 22, pilih obat. Nah, ini kita buat vitamin A. Untuk apanya, sini kapsul ya, harus sesuai dengan tabel obat tadi. Ini strip, wadahnya itu 15, suppliernya itu PT DNR. Kemudian untuk statusnya itu lunas, harga jualnya, harga satuannya itu, harga jual untuk satuannya itu 20.000, harga belinya itu 14. Oke, jumlah masuk kita buat 5. Ini langsung terhitung berapa, jadi itu 5. Ini akan total bayarnya otomatis. Kita pilih struknya. Contoh ini juga kita buat. Nah, kita simpan transaksi. Dah. Sini sudah tambah untuk vitamin A dengan 5 kapsul. Lihat struknya sudah ada. Kemudian lanjut ke transaksi keluar. Nah, di transaksi keluar ini kita dapat melihat sama saja dengan transaksi masuk, namun ini untuk pembelian, untuk si pembeli. Contoh sini kodenya ada TRK 001, tanggal transaksi tanggal 21 bulan 5 2006, penjualnya Lara, nama obatnya Paramex, jumlahnya 4 tablet. Nah, total bayarnya juga akan otomatis. Setelah itu ini juga bisa dilihat struknya, dan juga ini bisa diedit sama seperti tadi. Kita tutup saja. Ini juga bisa dihapus. Nah, di sini kita bisa dapat menambahkannya juga sama seperti tadi, dan ini akan tersimpan juga. Baik, itu yang dapat
dapat saya jelaskan untuk login ini sampai transaksi masuk, transaksi keluar. Baik, saya Mediana Barasa dengan NIM 24030421 akan menjelaskan mulai dari supplier sampai ke tahap lookup. Kita akan melanjutkan menjelaskan data supplier. Di sini ada nomor, kode, nama, telepon, alamat, dan aksi. Jadi jika kita menambah data supplier, kita bisa membuat kodenya untuk kode 005, nama salesnya untuk data supplier tersebut akan bertambah di nomor 6. Lalu kita juga bisa mengedit dan menghapus data tersebut. Untuk navigasi kategori obat, setelah kita klik kategori obat, kita akan diarahkan ke dalam data kategori obat. Nah, di sini kita dapat melihat ada tabel untuk kategori obat, ada nomor, ada kode kategori, ada nama kategori, ada aksi. Untuk kode kategori ini harus unik. Kita dapat melihat contoh kode kategori obat nomor 1 ada KT001, nomor 2 KT002, dan selanjutnya sampai KT009. Nah, untuk nama kategori itu ada obat campuran, antibiotik, obat terbatas, obat keras, dan lain sebagainya. Dan di sini kita dapat melakukan aksi atau update. Contoh di sini kita menjadikan ini menjadi obat bebas. Kita update. Nah, sekarang di nama kategori ini sudah update ya, menjadi obat bebas. Ini juga bisa dihapus. Kita hapus yang di bawah terus ya. Kita hapus. Nah, untuk nomor 8 tadi sudah hapus. Sekarang kita dapat menginput kategori obat dengan klik navigasi tanpa obat tadi. Karena di sini kode kategori itu otomatis akan terganti. Kita coba masukkan tadi obat merah. Kita simpan. Nah, kita dapat melihat di nomor 8 hingga titik 009 bahwasanya kategori obat merah sudah tertangkap. Sekarang kita bisa cek langsung ke dalam data obat. Nah, kita contoh di sini kita masukkan kita di kategori, misalnya obat merah sudah masuk, sudah terdaftar. Dan di sini kita sudah dapat melihat bahwasanya kategori obat berfungsi dengan baik. Itu penjelasan secara singkat untuk kategori obat. Selanjutnya ada aturan profil. Di sini saya sebagai admin bisa menambah username. Lalu ada di sini kita harus memberikan password dan mengkonfirmasi password kita.
passwordnya, lalu kita akan konfirmasi login. Baik, sekian dari